Film ini tentang kisah hidup seorang warga negara India mulai dari kecil hingga lanjut usia. Namanya Bharat, yang kini telah berusia 69 tahun. Bharat memiliki banyak pengalaman menarik untuk diceritakan. Kisah Bharat dimulai saat India dan Pakistan masih menjadi satu negara. Bharat dan keluarganya yang beragama Hindu menjalani hidup bahagia di kota Mirpur, Lahore. Sebagai anak sulung, Bharat begitu menyayangi ketiga adiknya. Kedamaian itu berubah ketika India dan Pakistan berpisah pada tahun 1947. Secara tidak sengaja, Bharat mendengar obrolan guru-gurunya di sekolah yang menyebut situasi kota Mirpur tidak aman bagi umat Hindu. Mengingat Mirpur masuk ke wilayah negara Pakistan yang mayoritas Muslim. Bharat menemui ayahnya Gautam Kumar yang bekerja sebagai kepala stasiun kereta api Mirpur. Bharat mengajak ayahnya segera pergi ke India. Tapi ayahnya meminta Bharat tetap tenang, semuanya masih baik-baik saja. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh penumpang kereta api yang datang ke stasiun dari wilayah India sudah tidak bernyawa lagi. Semua korban adalah orang Islam yang telah dibunuh di India. Bharat syok melihat kengerian yang ada di hadapannya. Kini Gautam menyadari situasi sudah sangat genting. Gautam mengajak keluarganya untuk pergi ke India hari itu juga. Disinilah masalahnya. Semua orang Hindu di Pakistan juga ingin pergi ke India. Mereka berebut tempat agar bisa naik kereta api yang sudah penuh. Situasi semakin tidak terkendali karena sekelompok umat Islam di sana tidak terima saudara seagama mereka telah dibunuh. Gautam dan istrinya, Janki, panik setengah mati. Mereka sama-sama menggendong satu anak untuk naik ke atas kereta api. Sedangkan Bharat yang paling besar diminta membantu adik perempuannya, Gudia, untuk naik. Bharat menggendong Gudia di punggung untuk naik ke atas kereta api. Gudia diminta berpegangan erat. "Gudia, ini bukan karnaval, jangan lepaskan tangan saya," ujar Bharat. Malang nasib Gudia. Seseorang tidak sengaja menginjak tangan Gudia dari atas karena berebutan tempat. Gudia terjatuh ke bawah. Bharat hanya bisa menarik lengan baju Gudia hingga sobek. Bharat jadi panik. Dia tidak bisa turun mengambil Gudia karena orang-orang mendorongnya naik ke atas. Gudia juga sudah tidak terlihat. Berkali-kali Bharat memanggil tapi tidak ada jawaban. Gautam kaget mengetahui Gudia tertinggal di bawah. Gautam melarang Bharat yang ingin turun. Biarlah Gautam yang mencari Gudia. Jika Gautam terlambat kembali, Bharat diminta menunggu di toko bibinya, Hindi Ration Store, yang ada di Delhi. "Kamu yang tertua, jaga ibu dan adik-adikmu. Berjanjilah kamu akan menjaga semua orang. Kita akan bertemu di toko bibimu. Sampai jumpa di sana, saya akan datang bersama Gudia," ucap Gautam. Bharat hanya bisa menangis dan berjanji akan melakukan semua kata-kata ayahnya. Kereta api pun mulai jalan. Sementara sekelompok umat Islam sudah bergerak melakukan pembalasan atas kematian saudara-saudara mereka. Gautam sendiri belum bisa menemukan Gudia. Kereta api yang semakin menjauh membuat Bharat tidak bisa melihat ayahnya lagi. Setelah sampai India, Bharat bersama ibu dan kedua adiknya pergi ke Delhi. Mereka tinggal di toko Bibi Jamuna. Sebagai adik Gautam, Jamuna menyambut ramah ipar dan keponakannya itu. Sikap baik Jamuna tidak disukai oleh suaminya, Kemat, yang menganggap Bharat dan keluarganya hanya akan menambah beban. Bharat kemudian pergi ke lokasi pengungsian menunggu kedatangan ayahnya. Di sana Bharat bertemu seorang anak penduduk lokal muslim bernama Pilaiti Salim. Rupanya Pilaiti juga korban konflik berpisahnya India dan Pakistan. Obrolan sesama korban membuat Bharat dan Pilaiti cepat menjadi sahabat. Apalagi rumah Pilaiti telah dibakar oleh orang-orang Hindu. "Kami akan tetap tinggal di sini. India adalah tanah kami. Ayah saya tewas berjuang untuk kemerdekaan India," ujarnya. Setelah pulang ke rumah, Bharat diingatkan oleh ibunya tentang janji yang telah dia buat kepada sang ayah, bahwa Bharat akan menjaga dan merawat keluarga. Kata-kata ibunya membuat Bharat semangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bharat mengajak Pilaiti bekerja apa saja yang menghasilkan uang, baik itu mengalap sepatu, mobil, dan lain-lain. Ketika ada atraksi sirkus jalanan, Bharat menawarkan diri ikut bergabung. Sirkus jalanan itu jadi berkembang pesat. Bharat yang kini telah tumbuh dewasa menjadi bintang pertunjukan dengan banyak penggemar. Rekan Bharat di sirkus Radha sangat mengagumi keberanian dan kehebatan Bharat. Namun, ada insiden yang tidak terduga terjadi pada malam itu. Beberapa anak muda penggemar Bharat mencoba atraksi motor di sumur kematian secara diam-diam. Kecelakaan pun terjadi. Orang itu patah tulang. Atas apa yang terjadi, Bharat ingin berhenti dari pekerjaannya di sirkus. Radha menyadari Bharat takut jika kecelakaan serupa menimpanya. Bharat khawatir janji kepada ayahnya tidak akan bisa dipenuhi. "Silahkan lakukan apapun yang menurutmu benar," ucap Radha. Sebenarnya Radha sangat berat hati ditinggalkan oleh Bharat. Tatapan Radha terlihat jelas ada cinta di matanya. Tapi Radha sangat memahami hidup Bharat hanya untuk menjaga keluarganya.
Setelah keluar dari sirkus, Barat dan Pilaiti kesulitan mendapat pekerjaan baru. Adik keduanya, Mehek, sudah memaksa ingin menikah. Barat butuh banyak uang, sementara dia masih menganggur meski setiap hari mencari lowongan kerja. Barat dan Pilaiti tidak putus asa. Mereka ingin mendaftar sebagai TKI alias tenaga kerja India di sebuah perusahaan yang melakukan pengeboran minyak di Timur Tengah. Saat itulah Barat pertama kali melihat kepala teknisi perusahaan, Kumud, yang diperankan Katrina Kaif. Sosok Kumud sangat galak. Tapi bagi Barat, suara omelan Kumud seperti melodi indah. Awalnya Barat mengira nama Kumud seorang pria. Kumud juga heran dengan nama Barat yang dianggap terlalu pendek. Ayah saya memanggil saya Barat saja, sesuai nama negara kita. Jika ada nama keluarga setelah Barat, itu akan merendahkan negara ini, terang Barat. Penjelasan Barat justru membuat Kumud kesal. Barat bicara seperti caleg saja, padahal pidato patriotiknya tidak dibutuhkan di tempat itu. Yes, madam, sir. Setelah melalui serangkaian tes fisik dan kesehatan, Barat diberangkatkan ke Timur Tengah. Di sana banyak buruh dari berbagai negara, termasuk Pakistan, Filipina, dan lain-lain. Barat bekerja keras meski buruh dari India diperlakukan buruk dibandingkan buruh berkulit putih. Barat harus tetap bertahan demi bisa memenuhi janji kepada ayahnya untuk membahagiakan keluarga di India. Keluarganya juga sedang butuh uang untuk membeli rumah. Patriotisme Barat tetap dibawa dalam dunia kerja. Dia selalu sigap membantu sesama. Karakter itu lama-lama membuat Kumud mulai mengagumi Barat. Setelah lelah bekerja, Barat dan yang lain kehabisan jatah makan. Berbeda halnya dengan para pekerja kulit putih yang selalu mendapat banyak jatah makanan. Pilaiti jadi kesal dan mengambil makanan di tempat orang-orang berkulit putih itu. Tapi Pilaiti dilarang sehingga cekcok terjadi. Barat ikut campur dan hampir saja melepaskan tinjunya. "Jangan dorong, dia teman saya," ujar Barat. Masalah itu sampai ke pengawas proyek. Barat beralasan apa yang terjadi karena ketidakadilan yang mereka terima dalam hal jatah makanan. Padahal jika mendapat makanan yang baik, Barat dan yang lain akan bekerja dengan sangat giat. Penjelasan Barat membuahkan hasil manis. Sejak hari itu, jatah makanan dibagi rata. Barat dianggap pahlawan oleh para buruh. Keberanian Barat membuat Kumud khawatir. Untungnya semua pekerja asal India tidak dipecat. Barat mengaku hanya mengungkapkan perasaannya ke pengawas proyek. "Lalu, kapan kamu akan bicarakan perasaanmu yang sebenarnya kepada saya?" ujar Kumud pergi. Barat tidak mengerti kode cinta yang diberikan Kumud, tapi sejak itu mereka jadi lebih dekat. Waktu terus berlalu. Sudah 3 tahun Barat bekerja di tempat itu. Tidak lama lagi visanya akan berakhir. Barat ingin bekerja di terowongan pipa gas agar lebih banyak mendapatkan gaji. Barat butuh tambahan uang karena bulan depan adik perempuannya akan menikah. Kumud berat hati menyetujui permintaan itu. Resiko di terowongan sangat besar. Tapi Barat dan timnya siap menghadapi resiko apapun. Hari pertama bekerja di terowongan berjalan lancar. Barat bekerja bagai kuda demi keluarga di rumah. Insiden mengerikan terjadi pada hari ke-21. Pipa gas mengalami kebocoran dan meledak. Banyak orang terluka, termasuk Pilaiti. Barat menyelamatkan Pilaiti yang kakinya tertimbun batu. Sialnya, bongkahan batu besar menghantam tubuh Barat dengan sangat keras. Tim penyelamat hanya bisa membantu beberapa orang saja. Mereka tidak bisa turun lagi ke terowongan. Kumud jadi panik dan menangis mengetahui Barat masih terjebak di bawah terowongan. Barat sendiri sudah tidak sadarkan diri. Pilaiti tidak tahu harus berbuat apa. "Barat, apa yang akan saya sampaikan kepada keluargamu jika terjadi sesuatu?" ucap Pilaiti menangis. Sepertinya Barat dalam kondisi sekarat. Hanya air mata yang mengalir ke pipinya. Barat merasa telah siap diambil nyawanya. Tapi bayangan sang ayah datang. Ayahnya telah berjanji akan membawa Gudia ke Delhi. Barat juga telah berjanji akan menjaga ibu dan adik-adiknya. Janji itulah yang membuat Barat lolos dari sakaratul maut. Pilaiti menangis bahagia melihat sahabatnya masih hidup. Barat kemudian bergegas menyelamatkan diri dan juga membantu orang lain. Sekali lagi, Barat menjadi pahlawan. Kumud sangat terharu melihat Barat. Cintanya kepada Barat semakin membuncah. Dengan penuh bangga, Kumud memeluk Barat. Atas kepahlawanannya, Barat mendapat hadiah uang dari manajer proyek. Momentum itu dimanfaatkan oleh Kumud untuk mengungkapkan cintanya. "I love you, Barat. Menikahlah dengan saya," ucap Kumud. I love you, Bharat. Barat jadi terbengong bahagia. Kumud terus-terusan menantang Barat untuk menikah. Padahal sejujurnya, Barat juga mencintai Kumud sejak lama. Masalahnya, Barat mengaku tidak bisa menikahi Kumud karena ada tugas yang harus dia tunaikan. Barat takut cintanya kepada Kumud akan merusak janji yang telah diucapkan kepada ayahnya. "Mohon maafkan saya," ujar Barat. Mendengar penolakan Barat, Kumud tidak marah. Kumud bisa mengerti hati Barat yang begitu mulia. Hanya saja Kumud sangat jengkel karena Barat telah menghancurkan hatinya.
Barat, kamu itu hanya manusia biasa. Berhentilah bersikap seolah-olah kamu dewa, ucap Kumud pergi. Visa Barat telah berakhir dan kembali ke India. Barat menyetujui lamaran untuk adik perempuannya, Mehek. Calon suami Mehek seorang pengacara. Pesta pernikahan pun digelar dengan cukup meriah. Di dalam keramaian, Barat merasa sepi. Pikirannya tersandra oleh Kumud. Wajah Kumud terlihat bertebaran di mana-mana. Dan ketika Kumud asli datang, Barat seperti tidak percaya. Barat harus menghadapi kedatangan Kumud. Di hadapan keluarga Barat, Kumud mengutarakan keinginannya untuk hidup bersama Barat. Kumud telah meninggalkan segalanya. Jika Barat tidak mau menikah karena janji kepada ayahnya, Kumud rela tinggal di rumah itu tanpa dinikahi. Barat keberatan dengan ide Kumud yang ingin hidup bersama tanpa menikah. Tapi ibu Barat menyerahkan masalah tersebut kepada mereka berdua. Jika Barat juga mencintai Kumud, Barat dipersilahkan menerima Kumud di rumah itu. Sejak itulah Barat dan Kumud hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan atas izin ibunya. Barat kalah oleh adik bungsunya Junior yang menikahi kekasihnya. Tahun-tahun berganti, Kumud sudah sibuk menjadi pembawa berita televisi, sedangkan Barat masih jadi pengangguran dan hanya bisa membantu menjaga toko bibinya. Cukup sulit bagi Barat mendapat pekerjaan tanpa pendidikan yang memadai. Masalah datang dari suami bibinya, Kemat, yang ingin menjual toko ke pengusaha yang akan membangun mal di kawasan itu. Barat tidak setuju toko dijual, tapi Kemat beralasan butuh uang untuk melanjutkan hidup. Barat dipersilahkan membeli toko itu jika ingin memilikinya. Barat masih ingat janji ayahnya yang akan datang ke toko bersama Gudia. Hanya toko itu satu-satunya harapan Barat bisa bertemu ayah dan adiknya lagi. Barat bersedia akan membeli toko milik bibinya itu. Untuk bisa mendapatkan banyak uang, Barat mau bekerja di kapal barang. Barat siap menghadapi risiko apapun. Vilaiti terpaksa ikut menemani Barat. Untuk urusan toko dan ibunya, Kumud diminta menjaga mereka. Tentu saja, Kumud jadi kesal karena harus mengundurkan diri lagi dari pekerjaannya. Bekerja di kapal laut membawa Barat ke berbagai negara sangat berat dan berbahaya. Beruntung bagi Vilaiti, dia menemukan jodohnya saat kapal bersandar di negara Malta, Eropa. Gadis itu bernama Susan yang bersedia menikah dengan Vilaiti. Setelah 8 bulan, Barat dan Vilaiti bisa pulang. Barat sangat bersyukur melihat Kumud mau menjaga toko. Padahal dulu Kumud adalah bosnya. Barat kemudian membeli toko bibinya. Hidup Barat sangat bahagia. India juga semakin maju pada tahun 1990-an. Barat menjadi saksi sejarah lahirnya superstar baru seperti Shah Rukh Khan sementara Kumud kembali bekerja profesional. Kumud telah menjadi direktur kreatif Zee TV. Di bawah asuhan Kumud, Zee TV membuat program untuk menyatukan keluarga yang terpisah setelah India dan Pakistan pecah. Program itu didukung oleh pemilik TV karena diyakini bisa meningkatkan rating mereka. Program itu mendapat izin dari pemerintah India dan Pakistan. Zee TV memiliki akses untuk menjalankan program itu di kedua negara. Ribuan orang mulai berdatangan ke perbatasan untuk mencari keluarga mereka. Barat juga datang demi ayah dan adiknya. Acara itu menjadi pusat perhatian bangsa India, Pakistan, dan juga dunia. Mengingat banyak orang seperti Barat yang ingin bertemu keluarganya setelah terpisah sejak tahun 1947. Pada hari ketiga, Zee TV mulai menampilkan wawancara dari orang-orang yang mencari keluarganya. Seorang lelaki tua bernama Sawinder Singh menceritakan putranya Harpal Singh hilang saat kerusuhan terjadi. Ada pula kisah orang lain yang kehilangan adik perempuannya. Barat memberanikan diri ikut diwawancarai. Masih kuat dalam ingatan Barat peristiwa kelam itu. Barat membawa adik perempuannya, Gudia, di punggungnya. Namun tangan Gudia terlepas dan jatuh ke bawah. Ayahnya yang turun mencari Gudia tidak pernah ada kabar hingga saat ini. Saya dan ibu saya selalu menunggu mereka kembali, ucap Barat sedih. Acara itu sudah berjalan 3 minggu. Setiap hari Barat menunggu di perbatasan. Terkadang Barat merasa putus asa. Untung saja ada sahabatnya, Vilaiti, yang dengan sabar menemani dan menguatkan. Pada hari ke-25, hasil menggembirakan mulai muncul. Zee TV berhasil menyatukan Sawinder Singh dengan putranya setelah puluhan tahun berpisah. Barat ikut bahagia melihat mereka. Setelah sebulan, semakin banyak keluarga yang dipertemukan. Orang-orang itu bisa saling mengenal dari layar kaca karena memiliki ciri-ciri khusus yang hanya diketahui oleh mereka. Sayangnya, Barat masih harus tetap bersabar. Zee TV belum mendapat informasi apapun tentang keberadaan ayahnya. Kumud menyarankan Barat untuk pergi ke Pakistan saja secara langsung, tapi Barat mengaku tidak berani. Barat takut kecewa. Informasi mengembirakan datang pada hari ke-49. Seseorang dari Pakistan mengaku memiliki putra bernama Barat. Wajah Barat berseri-seri. Barat sangat bersemangat untuk melihat ayahnya di layar televisi. Tapi ternyata harapan Barat terpaksa harus pupus. Wajah orang tua itu bukanlah Gautam Kumar. Ibu Barat yang menonton dari televisi langsung bisa mengetahui jika orang itu bukanlah suaminya. Barat kecewa, orang itu juga kecewa karena anaknya yang dicari, Barat Singh, bukanlah Barat.
Setelah 55 hari atau hampir 2 bulan, Barat merasa usahanya sia-sia. ZTV telah mempertemukan banyak keluarga, tapi tidak mampu menemukan ayahnya. Barat mengajak Vilaiti kembali ke Delhi. Di tengah rasa putus asa itu, secercah harapan datang lagi. Seorang wanita yang tinggal di London menghubungi ZTV. Wanita itu ingin bicara dengan Barat. Hati Barat jadi dak-dik-duk tidak karuan. Suasana jadi tegang, termasuk keluarga Barat yang menonton acara tersebut dari rumah. Wanita yang ingin berbicara dengan Barat muncul juga di layar televisi. Wajahnya terasa asing di mata Barat. Wanita itu mengaku tinggal di panti asuhan Mirpur sebelum dibawa ke London oleh orang tua angkatnya. Wanita itu masih mengingat dengan jelas peristiwa saat berpisah dengan keluarganya. Dia berada di atas punggung kakaknya untuk naik kereta api. Sebelum kami berpisah, kakak saya bilang, "Gudia, ini bukan karnaval, jangan lepaskan tangan saya," tuturnya. Wajah Barat memerah menahan tangis. Barat sangat hafal dialog itu. Baratlah yang mengucapkannya kepada Gudia. Apakah wanita yang berbicara dengannya saat ini benar-benar Gudia? Untuk meyakinkan diri, Barat meminta wanita itu menunjukkan telinganya. Gudia memiliki tai lalat di belakang telinganya. Dengan menahan tangis, wanita itu menunjukkan tai lalat yang memang ada di belakang telinganya. Saat itu, air mata Barat tumpah. Akhirnya, Barat menemukan Gudia. Ibu dan adik-adik mereka yang menonton di TV juga menangis. Begitu pula dengan Vilaiti. Vilaiti sangat bahagia Barat menemukan adik perempuannya yang puluhan tahun telah dicari dan dinanti. Gudia kemudian menunjukkan baju masa kecilnya yang sobek saat terjatuh dari kereta api. Barat juga mengeluarkan sobekan lengan baju adiknya itu. "Kakak, kenapa kakak melepaskan tangan saya?" ujar Gudia. Barat semakin menangis terisak mendengar pertanyaan Gudia. Barat meminta maaf karena tidak bisa menjaga Gudia. "Maafkan saya, Gudia. Maafkan. Saya sudah berusaha, tapi tidak bisa menahan tanganmu," jawab Barat. Semua orang yang menyaksikan mereka ikut menangis. Air mata para penonton mengalir begitu deras, termasuk air mata Mimin menetes ke pipi. Penantian dan kesabaran Barat yang begitu melelahkan berbuah manis. Gudia menanyakan kabar ibu dan kedua adik mereka. Gudia sangat merindukan keluarganya. Apalagi Gudia juga tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Barat memastikan ibu mereka baik-baik saja. Gudia datang ke India untuk bertemu keluarganya secara langsung. Rupanya Gudia telah bersuami dan memiliki anak. Barat memeluk erat adiknya yang sangat dirindukan itu. Ibu mereka menangis bahagia, padahal selama ini sang ibu selalu menyembunyikan air matanya. Tidak lama setelah itu, ibu Barat dan paman Kemal meninggal. Barat semakin tua, dia akan segera menginjak usia 70 tahun. Pihak yang ingin membangun mal di kawasan pasar datang lagi. Pemilik toko lain sudah setuju, tinggal toko Barat saja yang menjadi kendala. Barat tidak rela tokonya dibeli. Broker proyek Gulati digantung oleh Barat. Gulati memohon ampun sehingga Barat melepasnya. Barat mengusir dan mempermalukan mereka. Para pemilik toko lain yang setuju pembangunan mal tidak berani menentang Barat. "Dengarkan baik-baik, terserah kalian mau melakukan apa saja. Tapi selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah menjual toko ini," tegas Barat. Sikap Barat yang keras mempertahankan tokonya karena hanya toko itu harapan Barat bisa bertemu dengan ayahnya. Barat masih memegang ucapan ayahnya yang akan datang ke toko. Pada ulang tahun Barat yang ke-70, Kumut masih setia mendampingi. Mereka telah menjadi nenek kakek yang ganteng dan cantik. Sayangnya mereka belum menikah. Untuk merayakan ulang tahunnya, Barat mengajak semua anggota keluarga pergi ke stasiun kereta api Atari. Perayaan seperti itu telah dilakukan Barat selama 15 tahun terakhir. Karena stasiun itulah yang pertama kali diinjak oleh Barat bersama ibu dan kedua adiknya setelah datang dari Pakistan pada tahun 1947. Kali ini Barat berbagi pengalaman hidupnya kepada anggota keluarga. Setelah cerita selesai, mereka meniup lilin, memotong kue, dan kembali lagi ke Delhi. Masalah datang lagi dari Gulati yang dendam kepada Barat. Gulati mengirim orang untuk menghajar Barat. Untungnya Barat masih prima meski sudah tua. Barat menerjang dan menendang para penyerang. Keesokan harinya, Gulati bersama investor pembangunan mal mengumpulkan semua pemilik toko di kawasan tersebut. Mereka semua setuju adanya mal. Gulati meminta Barat tidak mementingkan diri sendiri. "Semua orang setuju, Anda tidak boleh menghalangi masa depan orang lain," ucap Gulati. Kata-kata Gulati membuat Barat merasa malu. Mungkin memang sudah saatnya Barat mengakhiri penantiannya. Barat merasa ayahnya hanya memberikan janji palsu akan datang ke toko. Mungkin ayahnya sengaja berbohong agar Barat tetap memiliki harapan. Barat harus realistis. Jika Barat saja sudah berusia 70 tahun, maka ayahnya pasti akan sangat tua. Itu pun kalau ayahnya masih hidup. Tidak menutup kemungkinan ayah Barat telah meninggal pada hari mereka berpisah dulu.
Akhirnya dengan berat hati, Barat menghancurkan sendiri tokonya. Barat menghancurkan harapannya bisa bertemu lagi dengan sang ayah. Barat menyadari telah terlalu lama terjebak dengan masa lalu. Kini Barat sudah siap lahir batin melanjutkan hidup. Barat mengajak Kumut menikah. Tentu saja Kumut setuju. Barat menikah pada usia 70 tahun. Film selesai. Bye-bye.